Diperkirakan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan hidup pada abad ke-17 Masehi. Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang disusun oleh Pangeran Arya Carbon, disebutkan bahwa masa hidup Syekh Abdul Muhyi memang sesudah masa hidup Wali Songo. Islam di Jawa Barat menyebar atas jasa-jasa Sunan Gunung Jati. Akan tetapi semakin besarnya Islam di Jawa Barat juga berkat seorang yang dikenal sebagai Wali Allah yang banyak menyebarkan Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan, yang kemudian terkenal dengan nama Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Menurut suatu cerita, Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram pada tahun 1071 Hijriah atau tahun 1650 Masehi. Ia lahir dari kalangan keluarga bangsawan, mengingat ayahnya yang bernama Lebe Wartakusuma adalah keturunan Raja Galuh dari Pajajaran. Masa kecilnya dihabiskan untuk belajar pada ayahnya sendiri yang kemudian mengantarkan Muhyi kecil ke Ampel, Surabaya, yakni ke pesantren peninggalan Sunan Ampel. Menginjak usia 19, Muhyi pergi berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkel di Aceh. Syekh Abdul Rauf Singkel adalah guru tarekat Satoriyah yang terkenal. Selepas dari Aceh, Syekh Muhyi langsung menuju Baghdad, kemudian melanjutkan ke Mekah. Setelah masa-masa belajar tersebut, ia kemudian kembali ke Ampel dan menikah. Ketika berada di Mekah, Syekh Abdul Rauf dan murid-muridnya sedang berada di Baitullah. Tiba-tiba Syekh Abdul Rauf memperoleh ilham bahwa di antara santrinya ada yang akan mendapat derajat kewalian, dan tatkala tanda itu telah tampak olehnya, ia harus memerintahkan santrinya itu untuk pulang dan mencari sebuah gua di bagian barat Pulau Jawa sebagai tempat bermukim. Ketika waktu asar tiba, tanpa diduga, seberkas cahaya menerpa wajah Abdul Muhyi, lalu cahaya itu menghilang. Kebetulan kejadian yang sangat cepat itu diketahui oleh Syekh Abdul Rauf, sehingga ia pun teringat ilham yang pernah diterimanya. Ia yakin bahwa cahaya itu merupakan sebuah tanda kewalian. Usai kejadian itu, Syekh Abdul Rauf segera mengajak Abdul Muhyi ke Aceh dan memerintahkannya pulang ke Gresik, serta memberi tugas agar ia mencari gua sebagai tempat menetap dan menyebarkan Islam. Mendapat tugas tersebut, Syekh Abdul Muhyi segera ke Gresik menemui orang tuanya untuk memohon doa restu mengemban amanah itu. Semenjak itulah kehidupan dakwah Abdul Muhyi dimulai. Bersama keluarganya, Syekh Muhyi melakukan pengembaraan ke Jawa Barat. Mula-mula ia tinggal di Dharma Kuningan. Di daerah itu ia melakukan dakwah Islam sehingga banyak pengikutnya. Kemudian diteruskannya perjalanan hingga sampai di Pamengpok, Garut, sembari menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang masih menganut ajaran agama Hindu. Syekh Muhyi kemudian meneruskan penyebaran Islam ke Batuwangi, kemudian ke Lebak Siu. Ketika itu di Lebak Siu masih banyak tokoh-tokoh aliran hitam, dan mereka semua dapat dikalahkan oleh Syekh Muhyi. Tentu saja kekuatan Syekh Muhyi melawan ilmu hitam tersebut karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pula bahwa Bupati Sukapura meminta bantuan kepada Syekh Muhyi untuk menumpas kekuatan hitam Batara Karang di Pamijahan, dan kekuatan hitam Batara Karang tersebut bisa dikalahkan berkat kesaktian Syekh Abdul Muhyi. Setelah itu, Syekh Muhyi memilih berdiam di Gua Saparwadi, Pamijahan, Tasikmalaya. Di sini Syekh Muhyi menyebarkan Islam melalui ilmu hikmah yang mampu mengalahkan kekuatan sakti lawan. Di dalam gua ini pula pendidikan kader dan suluk tarekat Satoriyah diajarkan. Kemudian Syekh Muhyi pindah ke Kampung Bojong yang terletak 6 km dari Gua Saparwadi. Di kampung ini dia mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat penyebaran Islam di daerah Pasundan Selatan. Dikisahkan ketika Syekh Muhyi datang di Lebak Siu, dia mendapat serangan dari kalangan ilmu hitam, yaitu Mbah Ibra dan Mbah Asmun. Keduanya adalah tokoh ilmu hitam yang merasa terdesak dengan keberadaan Syekh Muhyi yang menyebarkan agama Islam di sana. Ketika mereka berdua mendatangi Syekh Muhyi, dia sedang menunaikan sholat, sedang sujud. Keadaan itu mereka anggap sangat menguntungkan mereka berdua, sebab mereka akan dengan mudah menyerang Syekh Muhyi dari belakang. Seketika itu juga kedua tokoh ilmu hitam itu menyerang Syekh Abdul Muhyi dari belakang. Tapi apa yang terjadi? Karena karomah Syekh Muhyi, kedua orang yang akan berbuat jahat tersebut tiba-tiba tertegak kaku
Kaki dan tangannya seakan tidak bisa digerakkan. Mereka kemudian mematung. Setelah Syekh Muhyi selesai sholat, dia terkejut saat melihat ada dua orang berdiri tegak bagaikan patung di belakangnya. "Mengapa kalian berdua mematung, tidak bergerak?" tanya Syekh Muhyi. "Kami bermaksud akan membunuh engkau, tapi mendadak badan kami tidak bisa bergerak. Maafkan kami, Syekh." Syekh Muhyi pun segera berdoa kepada Tuhan, dan seketika itu pula mereka terlepas dari kondisi mematung itu. Akan tetapi maksud jahat mereka kembali muncul. Mereka segera menghunus golok yang mereka sandang di pinggang, hendak kembali menyerang Syekh Muhyi. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Begitu golok diambil dari warangkanya, dari sarungnya, golok itu ternyata tidak bisa mereka ambil. Sebab golok itu terus-menerus memanjang sehingga golok itu tidak keluar secara sempurna dari sarungnya, dan tentu saja tidak bisa digunakan untuk menyerang Syekh Muhyi. Mereka berdua akhirnya menyerah kepada Syekh Muhyi, dan bersama seluruh anak buahnya mereka menyatakan diri masuk agama Islam. Syekh Muhyi wafat pada tahun 1151 Hijriah atau 1730 Masehi di kemudian hari, tepatnya sejak tahun 1899 Masehi, atas keputusan Sultan Mataram dan pemerintah kolonial melalui Residen Priangan, Pamijahan dijadikan sebagai daerah perdikan yang bebas dari pungutan pajak. Pungutan zakat, pajak, dan pungutan lainnya digunakan untuk keperluan daerah Pamijahan sendiri. Sahabat sekalian, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya dikenal sebagai seorang ulama yang berjuang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan. Dia dikenal sebagai seorang waliullah yang makamnya tidak pernah sepi dari para peziarah. Banyak karomah yang dimiliki oleh Syekh Muhyi, termasuk ketika Syekh Muhyi mengalahkan kekuatan hitam Batara Karang dan kekuatan-kekuatan ilmu hitam lainnya. Syekh Muhyi bahkan oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai wali ke-10 setelah Wali Songo. Makam beliau yang ada di Pamijahan selalu banjir para peziarah yang datang ke makam Syekh Muhyi Pamijahan. Itulah karomah dari sang Syekh. Demikian kisah kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.